Ibu Timurora Sandra Perdana SPSI, MSI, dan juga kepada narasumber kita yang telah hadir pada sore kali ini, yaitu ada Ibu Kushana Rahmi, MSI Psikolog, Ibu Fatana Gina, MSI Psikolog, dan Ibu Yomima Wiena Yuliana, SPSI, MSI. Serta teman-teman yang hadir sekalian yang telah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan kuliah Ramadan pada sore hari ini. Perkenalkan, saya Maharani, selaku MC yang bertugas membawakan kuliah Ramadan pada sore hari ini, yang akan membacakan susunan acaranya. Yang pertama itu ada pembukaan, yang kedua pemaparan materi dengan tema Quarter Life Crisis, yang ketiga sesi tanya-jawab, dan kami ada hadiah untuk peserta yang aktif bertanya, dan acara yang terakhir yaitu kesimpulan dan penutup. Pemaparan materi kita selanjutnya di tahap selanjutnya yaitu pemaparan materi tentang quarter life crisis atau artinya periode pencarian jati diri dari narasumber kita yang pertama yaitu Ibu Kushana Rahmi, MSI Psikolog. Waktu dan tempat saya persilahkan. Halo Bu Hana. Halo Bu Hana. Bentar saya coba teleponin ya. Baik Ibu. Bentar ya, makanannya baru selesai sholat asar. Baik Ibu. Ini yang menampilkan PowerPoint siapa? Rani atau kami tampilkan sendiri? Dari Ibu juga boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Oh ini saya nggak bisa tuh share screen. Virtual background-ku kebalik nggak sih? Nggak. Dari teman panitia sebentar ya Bu. Ya oke. Oh udah, oke. Aku kebalik ya. Virtual background-ku kebalik nggak sih? Enggak, Bu Hana. Enggak ya? Sudah cantik, jelita. Bu Rora ini pasti suaranya mendesah-desah.
CC yo, itu di sini aja adanya baru ini sampai. Sebentar. Marilah kita berlanjut ke tahap selanjutnya, yaitu pemaparan materi tentang quarter life crisis, atau artinya periode pencarian jati diri dari narasumber kita yang pertama, yaitu Ibu Kusana Rahmi, MSI Psikolog. Waktu dan tempat saya persilahkan. Saya boleh izin sampai adzan di sini selesai nggak ya? Boleh, Ibu. Suaranya ini banget nggak? Masuk banget sebab khawatirnya. Sebentar ya, 1 menit lagi. Oke. Terima kasih kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore, Ibu. Oh, sudah diingatkan. Waktu pemaparan 30 menit katanya. Oke, hari ini, sore ini, kita akan membahas tentang quarter life crisis. Nanti kita santai aja di tengah-tengah, boleh interaktif, walaupun nanti untuk sesi tanya jawab akan disediakan waktu oleh panitia, gitu ya. Oke, kita seringkali mendengar istilah QLC ini ya, quarter life crisis itu, atau saya bilangnya gitu, ini untukmu yang galau di masa kini dan di masa depan. Gitu. Kalau saya tanya nih, sehingga ada berapa nih partisipannya? Oke, ada sekitar 50. Kalau saya tanya gitu ya, teman-teman di sini, kita sering nggak sih gitu kita dapat pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Boleh di next ininya? Oke. Nah, sering kali kita dapat pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Kapan nikah gitu? Udah pacaran lama kok nggak nikah-nikah? Kok gendutan sih? Ya, seringkali kita pertanyaan-pertanyaan yang kesannya kayaknya sebenarnya biasa-biasa aja, tapi buat kita kayaknya nusuk banget itu. Kok kurusan stres ya? Atau kemudian ketika kita menjalin hubungan, kita punya relationship dengan seseorang gitu, kita sering kali kemudian mereka dengan pertanyaan, yakin masih mau bertahan dengan dia? Nah, pertanyaan itu. Di sini ada contoh-contoh beberapa pertanyaan, khususnya kalau misalnya kita yang sudah bekerja gitu, ada juga kegalauan dalam diri kita yang mikir nggak pengen pindah kerja, gitu. Atau kok gaji segini-gini aja ya, gitu. Kapan kayanya, gitu. Kita mikir gaji atau passion ya. Ada yang pekerjaan gajinya banyak tapi nggak sesuai gitu passionnya. Atau ini ada yang sesuai passion gitu, tapi gajinya minim sekali. Kita milih yang mana? Nah, itu. Lalu kemudian kalau yang relate dengan teman-teman saat ini yang masih duduk kuliah gitu, pertanyaannya itu habis kuliah kita mau ngapain ya? Yakin nggak sih nanti dapat pekerjaan kalau kita kuliah di Fakultas Psikologi? Jangan-jangan saya salah jurusan nih. Ya, itu sering kali pertanyaan-pertanyaan seperti itu gitu yang ditanya ke kita, dan hampir kita semuanya tidak selalu mudah gitu ya, nggak bisa isi going dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Walaupun ada sebagian yang kalau ditanya kapan nikah gitu,
besok ya Minggu gitu, kalau nggak hujan. Gitu. Ada yang menjawab begitu. Oh, jangan Minggu gitu ya, Minggu ada Doraemon gitu, hari Sabtu aja gitu, misalnya kayak gitu. Lalu kemudian ada terus ditanyain, atau kita suka karena mereka saking galaunya, kita seringkali ngajarin sama teman-teman kalau ditanyain kapan nikah gitu. Kok nggak nikah-nikah sih gitu. Bilang aja gitu, tanyain balik, kamu kapan matinya gitu. Nah, gitu ya. Jadi itu pertanyaan yang sebenarnya nggak apa namanya nggak bisa dijawab, dan masing-masing individu tentu saja punya batasan yang berbeda-beda. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini gitu, itu sukses loh bikin kita itu jadi galau. Kita itu jadi kemudian terganggu. Kalau kemudian hal-hal yang seperti ini gitu ya, baik masalah pekerjaan, masalah kuliah, masalah kehidupan sehari-hari, atau masalah asmara gitu, lalu kemudian itu menjadikan kita cemas, akhirnya menjadikan kita nggak bisa tidur, kemudian produktivitas kita terganggu gitu. Inilah kita yang namanya terjebak di dalam quarter life crisis. Gitu. Lalu sebenarnya apa gitu? Secara definisi kalau kita tadi yang saya jabarkan bahwa kita seringkali dapat pertanyaan-pertanyaan seperti ini, lalu kemudian kita gelisah dengan pertanyaan-pertanyaan ini gitu. Wajar nggak sih kita itu cemas ketika dalam keadaan seperti ini gitu? Boleh nggak kemudian kita jadi berpikir panjang gitu, apakah benar sebenarnya itu. Nah, galau di sini itu boleh atau tidak, sah atau tidak, nah itu nanti kita bahas setelah ini. Oke, next. Nah, ini kenapa aku selalu cemas gitu dalam hidupku. Inilah kita memasuki fase quarter life crisis dalam kehidupan kita gitu, ketika kemudian muncul rasa cemas, bingung, panik gitu ya, gelisah gitu. Overthinking dengan masa depan, bahkan seringkali tidak hanya melulu untuk urusan masa depan, tapi juga apa yang sedang kita alami saat ini dan tujuan hidup kita ke depannya. Itu ya. Nah, itu muncul. Seringkali kerap pertanyaan-pertanyaan ini muncul khususnya yang relate dengan keadaan kita saat ini. Jadi kalau yang misalnya memang usia sudah mencapai kira-kira 30 tahun lalu kemudian belum menikah, pasti pertanyaan gitu. Atau kemudian kita merasa kayaknya orang-orang kok kayaknya umur segini udah uangnya banyak ya, kenapa saya enggak? Nah, gitu. Next, oke. Nah, itu apa itu sebenarnya quarter life crisis? Itu adalah periode dalam kehidupan. Sorry sebentar ya, saya mau hide ini dulu. Oke, itu periode dalam kehidupan seorang dewasa muda yang biasanya terjadi antara usia 25 sampai 30 tahun. Beberapa teori mengatakan usia antara 20 sampai 30 tahun. Nah, lalu kemudian tapi ada yang sebelum itu terjadinya gitu ya, atau yang sesudah usia tersebut. Jadi ada yang usianya kira-kira 18 tahun, kenapa kok sudah mengalami fase seperti ini, sudah merasakan hal-hal yang tadi seperti saya ceritakan. Atau usia di atas 30 tahun, sudah 34 tahun gitu, tapi kenapa masih merasakan ini? Jadi muncul perasaan stres dan ketidakpastian yang muncul saat kita itu mencari tahu gitu sebenarnya siapa sih diri kita ini sebenarnya kepinginnya apa gitu. Apakah sebenarnya sekarang tujuan kita itu sudah sesuai? Apakah kita salah? Itu yang sering kali menghantui. Nah, ketika mengalami krisis ini gitu ya, nah individu itu merasa terjebak di dalam situasi quarter life crisis ini. Jadi kita tuh merasa kayaknya dalam sebuah jebakan yang kita nggak mampu. Kita mau keluar dari zona ini, kita sudah kadung nyemplung, mau keluar dari zona ini pun kita nggak mampu. Gitu. Nah, itu ya, itu terjebak dari secara pribadi atau secara profesional ketika kita bekerja. Oke, next. Nah, penelitian ada yang menyebutkan bahwa dari
yang mengalami quarter life crisis di usia 20-an tahun itu 39% itu laki-laki dan 49% wanita. Tuh. Kenapa di sini wanita kok lebih banyak daripada pria yang mengalami hal ini? Nah, menurut sebuah penelitian itu bahwa wanita itu ada yang mengatakan, oh ya sih wanita itu baperan. Ah, enggak juga. Buktinya laki-laki itu ada juga yang melo dalam keadaan mereka diputusin sama pacarnya gitu. Oh, atau karena wanita itu lemah gitu. Wanita itu enggak mandiri gitu secara finansial. Tapi buktinya banyak juga laki-laki yang ternyata mereka terjebak karena masalah keuangannya, nggak pede mau mendeketin cewek karena kemudian merasa kayaknya gajinya belum banyak gitu. Nah, hal yang seperti itu. Nah, pada dasarnya sebenarnya kenapa perempuan itu lebih rentan mengalami quarter life crisis itu karena adanya tuntutan sosial. Ya, tuntutan sosial itu seringkali ditujukan kepada wanita khususnya kalau masalah menikah. Masalah menikah itu laki-laki cenderung kayaknya usia di atas lebih dari itu secara umum gitu ya, orang tidak terlalu mempedulikan tuh. Tapi kalau perempuan ketika usia 30 tahun kemudian belum menikah dianggap perawan tua lah, lalu kemudian karena tugas wanita nanti yang harus melahirkan, yang kemudian harus membesarkan anak. Nanti kalau di usia sekian itu belum punya anak, nanti ada batasan gitu. Batasan bahwa perempuan itu punya fase di mana umur-umur yang ideal gitu ya untuk melahirkan. Lalu kemudian belum lagi dituntut kita tetap harus independent woman gitu. Perempuan ya ini ya gitu ya. Jadi perempuan tetap dituntut walaupun mereka mengutamakan rumah tangga misalnya seperti itu, menikah harus di usia-usia yang ideal, tapi mereka tetap dituntut untuk financial freedom, artinya mereka mampu mandiri secara finansial. Nah, lalu kemudian celakanya lagi gitu ya, perempuan itu ternyata lebih ekspresif gitu dibandingkan laki-laki dalam memunculkan emosinya. Jadi perempuan itu kelihatannya kayaknya lebih terlihat kalau mereka sedang galau dalam keadaan ini gitu. Lalu kemudian mereka sedih gitu ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya mengusik privasinya gitu. Nah, sedangkan laki-laki itu cenderung menutupi. Apakah laki-laki nggak mengalami seperti itu? Apakah laki-laki nggak baper sebenarnya ketika mengalami fase ini? Lalu kemudian nggak merasakan hal yang segalau itu gitu misalnya gitu. Nah, nggak juga gitu. Ternyata laki-laki itu juga sama, tapi mereka punya kemampuan untuk menutupi. Sedangkan perempuan umumnya memang lebih ekspresif. Nah, budaya masyarakat gitu yang cenderung konservatif gitu ya, tanpa sadar itu membentuk perempuan itu kayaknya melihat dirinya dan perempuan lain lebih rendah gitu. Nah, itulah hasilnya makanya perempuan jadi melihat perempuan lain sukses tuh nggak ada yang tepuk tangan. Coba perhatikan gitu ya, kita punya teman yang sama-sama perempuan, kalau temannya yang satunya sukses tuh kayaknya jarang ada yang mereka tepuk tangan, mengucapkan selamat gitu. Nggak, satu sama lain kayaknya iri-irian gitu. Mereka cenderung yang kemudian jadi julid, yang cenderung menjatuhkan, yang kayaknya kemudian, ah iya dia kan sukses karena A, B, C, D, oh iya dia kan punya privilege, oh iya dia kan bla 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 gitu. Nah, hal inilah pentingnya pendidikan dalam keluarga, bagaimana melihat diri kita, bagaimana sih sebenarnya melihat sisi perempuan itu seperti apa gitu. Nah, itu sehingga muncul di dalam diri kita bahwa kita punya kepercayaan diri. Nah, ini kalau sekitar dari tadi penelitian tadi yang mengatakan bahwa kenapa perempuan itu jauh lebih ini ya, lebih merasa kayaknya mereka tertekan gitu dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Oke, next.
Belum berubah slide-nya di saya. Hostnya tolong digeser slide-nya. Oke deh, sambil menunggu slide-nya berubah gitu ya. Jadi sebenarnya apa gitu? Penyebab dari kita munculnya quarter life crisis ini gitu. Nah, ini mengapa bisa mengalami hal yang seperti ini gitu. Ini karena yang paling utama adalah kepercayaan diri kita yang rendah. Orang ketika kita individu itu kepercayaan dirinya rendah, itu lebih memungkinkan mereka akan melihat bahwa saya tidak semampu mereka, saya lebih jelek, saya lebih pendek, saya lebih bodoh gitu, saya lebih gitu. Jadi menganggap dirinya itu selalu rendah dibandingkan dengan orang lain gitu. Tapi ketika kita mempunyai kepercayaan diri yang tinggi itu umumnya ini semua dapat diatasi dengan baik. Lalu kemudian penyebab yang lain apa selain kepercayaan diri kita yang rendah? Ekspektasi kita yang berlebihan. Gitu. Kita seringkali melihat antara kenyataan dengan bayangan kehidupan orang dewasa. Kita berpikir bahwa oh kayaknya kalau usia sekian idealnya sudah harus punya mobil deh. Oh ternyata kalau usianya perempuan itu 28 tahun harusnya sudah punya anak deh, satu paling tidak. Oh nah hal-hal yang seperti itu gitu. Kita seringkali kemudian membandingkan diri kita dengan orang lain gitu. Sehingga merasa kayaknya kita lebih rendah dibandingkan mereka. Kayaknya teman-teman itu lebih maju deh. Kok saya stuck di sini aja sih gitu. Saya belum punya karir yang mapan, atau saya belum menikah gitu, atau saya belum punya apa yang sesuai dengan cita-cita saya gitu. Saya belum punya mobil sesuai dengan impian saya. Saya masih pakai motor biasa aja gitu. Gitu. Seringkali kita melihat itu. Apalagi sekarang dengan teknologi yang semakin canggih ini, lalu kemudian cita-cita remaja sekarang dan dewasa muda sekarang itu mungkin berbeda dengan cita-cita zaman dulu. Orang dulu kalau ditanyain punya cita-cita apa, pengennya jadi dokter, pengennya jadi presiden, pengennya jadi polisi gitu ya, seperti itu gitu. Tapi kalau sekarang mereka melihat bahwa YouTuber itu duitnya banyak. Mungkin berapa tahun yang lalu nggak kenal YouTuber. Ibu saya nggak ngerti YouTuber itu apa gitu. Nah, sering terus kemudian kita melihat bahwa wow, berapa penghasilannya Ria Ricis gitu ya. Kita tahu gitu, berapa penghasilannya Atta Halilintar gitu. Kok kita di usia yang seperti itu kita belum mampu ya. Kemudian kita sibuk dipublish bahwa oh Ria Ricis tuh penghasilannya sebulan itu mencapai 300.000 US dollar. Dihitunglah, kita sibuk mengkalkulasi. Wah, ternyata sampai 44 miliar sekitar segitu. Kemudian kita lihat lagi, wah Atta Halilintar itu penghasilan dari YouTuber dan TikTok-nya saja itu 130.000 US dollar, itu setara dengan 2, something gitu ya, 2,9 miliar dan lain-lain gitu. Nah, ini hal-hal yang seperti ini gitu, kita sibuk membandingkan diri kita. Sementara kemudian kita terjebak dalam situasi di mana kita saya sudah benar nggak ya gitu. Kenapa saya tidak bisa seperti mereka? Lalu kemudian kalau kita sudah pada tahapan seperti ini kira-kira gitu, apakah salah gitu? Apakah fase seperti ini yang kita alami itu nggak tepat? Nah itu, sedangkan kita itu sebenarnya dalam usia rentang 20-30 tahun, ketika kita merasakan hal yang seperti ini, itu sedang terjadi eksplorasi identitas, gitu ya. Karena kenapa? Ada transisi dari masa remaja ke masa dewasa. Masa fase-fase ini kemudian diiringi dengan pencarian jati diri, terutama dalam hal percintaan, dalam hal pekerjaan.
Itu yang sering kali muncul gitu. Masalah percintaan, kita putus pacaran, gagal menikah gitu ya, atau terhambat restu orang tua. Nah, kemudian masalah pekerjaan, kita ternyata bekerja gajinya minim sekali. Kita bekerja dulu kuliahnya di psikologi, ternyata nanti kerjanya jauh dari apa yang kita pelajari di bangku kuliah gitu. Lalu kemudian ada iming-iming bahwa oh, kayaknya lebih baik pindah kerja deh gitu. Supaya kita lebih dapat meningkatkan finansial kita, bla bla dan lain-lain gitu. Ya, kira-kira seperti itu gitu. Jadi kalau ada gambarannya bahwa hal ketika kita mengalami seperti ini wajar, boleh. Jadi bukan berarti hal ini itu kayaknya ini masalah, ini gangguan ini gitu ya. Hal yang seperti ini mesti harus dikonsultasikan ke profesional, nggak melulu seperti itu selagi kita masih mampu untuk mengatasi diri kita. Lalu yang bagaimana yang dianggap tidak wajar ya ketika kemudian kita sudah terganggu kehidupan kita sehari-hari. Kita punya kecemasan yang berlebihan akan masa depan. Lalu kemudian kita kayaknya kemudian jadi tidak produktif lagi karena hal-hal kita sibuk memikirkan kecemasan yang belum tentu semuanya tadi terjadi. Kira-kira seperti itu. Lalu bagaimana tahapan-tahapannya quarter life crisis ini, bagaimana kita harus menghadapinya, selanjutnya akan dibahas oleh Ibu Inggin. Oke, next silakan Bu Inggin. Oke, terima kasih Bu Hana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, Bu Hana. Terima kasih. Saya melanjutkan saja dari Bu Hana ya. Jadi tadi kalau secara umumnya itu Bu Hana sudah sebutkan bahwa kenapa sih kita bisa mengalami krisis ini gitu ya, krisis identitas yang tapi di sini identitasnya itu sebagai orang dewasa gitu ya. Secara umumnya kan ini mungkin dari dulu waktu kita kecil ya, kita itu punya bayangan asiknya menjadi orang dewasa gitu kan. Asik ya jadi orang dewasa, bisa punya duit sendiri gitu ya, bisa main nggak ada yang ngatur gitu ya. Artinya kita bisa mengatur hidup kita sendiri gitu ya. Nah, tapi ternyata pada saatnya tiba gitu ya, wah ternyata jebakan. Jadi Anda terjebak ya dalam dunia orang dewasa yang mana itu tidak seindah bayangan kita dulu gitu. Waktu kita masih sekolah dulu, wah kayaknya pengen cepet-cepet kuliah nih gitu. Supaya apa? Supaya bisa bebas main, supaya bisa bebas mengatur hidup sendiri gitu ya. Kalau apalagi yang ngekos di luar misalnya bisa keluar rumah, artinya bisa mencoba hidup mandiri. Nah, ternyata ketika menjalaninya jeng-jeng gitu ya. Banyak tantangan, banyak hal-hal yang di luar ekspektasi tadi kita gitu. Nah, itu sih sebenarnya yang menyebabkan kita jadi mengalami krisis ini. Wah, ternyata menakutkan gitu ya. Ternyata jadi orang dewasa itu sulit gitu. Tanggung jawabnya banyak gitu ya. Tugasnya banyak. Nah, yang kayak gitu. Maka terus ada tuh kalau kalian mungkin dengar lagunya It Gitaf ya yang judulnya Takut gitu kan. Ada syairnya tuh aku tambah dewasa, aku takut kecewa gitu ya. Jadi memang seperti itu gitu. Ternyata si krisis ini tuh dialami hampir tadi juga hasil penelitian sudah menyebutkan banyak ya, mayoritas dewasa muda memang mengalami krisis ini. Jadi ini adalah hal yang umum sebenarnya gitu. Dan krisis ini sebenarnya penting untuk kita lalui, untuk kita lewatin gitu ya. Jadi gini, setiap tahapan perkembangan itu ada tugas perkembangannya kan, ada krisis ya dari kita kecil ke remaja, terus kemudian ini dari dewasa dan nanti juga midlife itu juga ada krisisnya sendiri gitu. Jadi masing-masing krisis ini sebenarnya penting bagi kita. Jadi jangan takut ketika kamu mengalami ini gitu ya. Tinggal gimana caranya supaya kita bisa smooth melewati ini. Nah, sebelum sampai gimana caranya, tadi pemicunya Bu Hana sudah sebutkan ya, biasanya terkait apa sih? Terkait pekerjaan, terkait tugas-tugas kita secara umumnya terkait dengan tugas-tugas kita sebagai orang dewasa muda nih. Biasanya apa? Biasanya kita mau kerja di mana gitu ya, terkait dengan pekerjaan. Kita mau menentukan karir kita di mana nih, galau banget ya. Habis kuliah, kita mau jadi apa ya? Apakah mau melanjutkan jalur karir misalnya di bidang psikologi? Atau sebelum sampai kuliah pun misalnya masih
banyak sekali gitu ya, banyak sekali mahasiswa, saya sendiri juga dulu sempat merasakan, bener nggak ya saya ngambil jurusan ini, gitu ya, psikologi, bener nggak ya ini passion saya, kok kayaknya susah ya belajarnya ya, gitu ya, bener nggak ya saya bisa membantu orang nanti, misalnya kayak gitu. Itu bisa menjadi salah satu stresor ya, yang triggernya gitu. Nah, yaitu jalur karir, atau rencana karir apa yang baik buat kita gitu ya. Terus kalau misalnya bukan ini jalurnya terus apa gitu. Terus apa iya saya harus pindah kuliah misalnya, saya udah semester 6 gitu, wah eman-eman ya udah 3 tahun gitu. Nah, ini salah satu pemicu krisis ini gitu ya. Terus kemudian ada lagi ketika kita, yaitu pertama kalinya kita hidup sendiri gitu ya. Di situ kita ditantang untuk bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Kalau dulu misalnya di rumah makan tinggal makan, gampangnya gitu. Oh udah ada makanan nih yang ada di meja makan nih gitu ya. Nah, sekarang ternyata kalau dulu ngekos itu bagi yang ngekos, wah ternyata harus cari makan sendiri. Wah ternyata sahur itu harus subuh-subuh keluar cari warung gitu. Ternyata juga sedikit yang buka warungnya kayak gitu ya. Itu contoh kecilnya saja. Belum lagi mengatur keuangan misalnya. Nah, itu kan juga bisa menjadi trigger. Wah, ternyata berat banget jadi orang dewasa gitu ya. Nggak hanya urusan urusan sekolah aja nih yang harus kita pikirin, tapi juga gimana kita ngatur keuangan, gimana kita manage waktu, dan lain-lain. Itu termasuk juga salah satunya adalah memutuskan hubungan gitu ya dengan orang-orang terdekat. Biasanya di usia ini kita menjalin hubungan intim gitu ya dengan misalnya pacar, taruhlah, atau kita punya kelompok atau circle tertentu, nah gitu. Nah di sini juga bisa, apakah ini udah benar ya, circleku ini baik nggak ya untuk kemajuan diriku gitu ya, atau pacarku, misalnya kayak tadi pertanyaannya muncul, aku pacaran udah lama nih, udah 3 tahun atau 5 tahun, tapi kayaknya kalau memutuskan untuk menikah kok aku masih ragu ya. Nah pertanyaan-pertanyaan itu juga bisa menjadi salah satu stresornya. Terus juga yang terakhir adalah membuat keputusan besar ya untuk kehidupan kita di jangka panjang kita. Misalnya apa sih sebenarnya makna hidup kita? Kita ini mau ngapain di hidup ini gitu ya? Itu pertanyaan yang paling besar banget. Nah, itu juga bisa menjadi sumber kegalauan di krisis ini gitu. Next. Nah, terus tanda-tandanya apa, Bu? Saya kayaknya muncul deh pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, secara lebih mendetail biasanya perilaku-perilaku yang muncul nih ada 8 tanda ya ketika kita mengalami krisis ini. Yang pertama adalah perilaku kita itu impulsif. Misal, kita secara tiba-tiba gitu ya, wah merasa kita kan quarter life crisis ini kan kita merasa stuck dengan hidup kita gitu ya. Kayak hidup kita itu autopilot aja gitu, rutin aja gitu aja, kayak nggak ada gairah dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Nah, terus muncul ide, kayaknya saya nggak tepat berada di kantor ini misalnya gitu ya, kayaknya nggak cocok nih gitu ya. Nah, dan tanpa berpikir panjang, tanpa punya rencana selanjutnya akan apa gitu ya, terus kamu resign misalnya. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi perilaku kita tuh impulsif banget gitu. Atau tiba-tiba misalnya kayaknya aku nggak cocok ya sama pacarku ini, setelah ingat-ingat misalnya bla bla bla, udah deh selesai aja hubungan, aku pengen cobain berhubungan dengan orang baru misalnya kayak gitu. Oke, itu tanda pertama. Yang kedua adalah adanya keinginan yang kuat dari diri kita itu untuk kayaknya gue harus ada perubahan nih dalam hidup gue nih gitu. Dan itu urge, artinya mendesak gitu. Kita merasa perasaan itu tuh rasanya sangat mendesak sehingga mengarahkan kita pada perilaku yang impulsif gitu. Jadi ada keinginan yang kuat untuk perubahan tanpa kita tahu bagian mana dari hidup kita yang perlu kita ubah sebenarnya itu. Terus kemudian dan tentunya ini berdampak pada relationship kita dengan orang sekitar, baik itu dengan teman, baik itu dengan pacar gitu ya, baik itu dengan orang tua gitu. Mungkin juga ada misalnya kita merasa harapan kita apa kita sekarang, kita misalnya milih jurusan atau nanti mau menjadi apa, kita menyadari bahwa ternyata itu
bukan keinginan kita, tapi keinginan orang tua kita. Sehingga ini mempengaruhi hubungan kita dengan orang tua kita. Kita jadi gitu, kesel gitu ya, muncul karena baru menyadari bahwa oh ternyata saya tuh nggak pengen kuliah di sini gitu, saya tuh pengennya kuliah teknik gitu. Nah, terus kita jadi kesel, jadi kecewa sama orang tua kita gitu. Jadi tentunya berdampak pada hubungan gitu ya, fluktuasi hubungan kita dengan orang lain di sekitar kita. Oke. Terus kemudian ciri yang lain adalah kita sulit sekali membuat keputusan. Karena tadi ketika kita mengalami krisis ini, kita galau berat, galau sekali gitu ya, tentang berbagai hal di saat yang bersamaan gitu ya. Nah, terus kemudian tapi di satu sisi kita punya tanggung jawab sebagai orang dewasa, yang mana kita harus menentukan hidup kita kan, nih abis ini kita mau di mana, abis ini kita mau kemana. Nah, tapi kita nggak bisa menentukan, kita stuck. Kayak gitu. Ini salah satu cirinya ya, bingung. Jadi kayak ada perasaan, gue pengen berubah deh, gue harus berubah. Kayaknya gue nggak tepat di sini, tapi kita nggak tahu tepatnya di mana, gitu ya. Berubahnya dalam hal apa, misalnya kayak gitu. Jadi kesulitan untuk membuat keputusan. Nah, terus juga ada perasaan kita terisolasi oleh lingkungan sosial kita, terutama jika pemicunya tadi disebutkan Bu Hana ya, kalau kita membandingkan hidup kita dengan rekan-rekan seusia, misalnya ngelihat teman kita, wah dia udah punya bisnis online gitu ya, terus kemudian jalan gitu, bisnisnya jalan lancar, omsetnya sekian. Nah, ada lagi teman lain, wah dia udah nikah muda, ternyata dapat suami yang sudah mapan, ternyata enak ya ngurus anak aja. Nah, terus itu membuat kita jadi merasa kita doang yang struggling gitu ya. Kita doang yang struggling dengan keadaan ini. Kok kayaknya orang lain jadi orang dewasa tuh lancar-lancar aja gitu. Kenapa sementara saya kok kayaknya sulit banget gitu. Nah, jadi ada perasaan kita terisolasi. Oke, terus kemudian ada perasaan kita nggak tahu ini hidup kita mau dibawa kemana, itu tadi ya, sama karena galaunya itu berat sekali, gitu, dirasa berat sekali pada saat itu, gitu, dan pada berbagai aspek kehidupan, sehingga kita nggak mampu atau nggak tahu arah hidup kita ini akan dibawa kemana, kita akan jadi apa, kayak gitu ya. Terus kemudian kalau kecemasan, ciri yang lain adalah cemas. Tentunya kalau kita punya pikiran-pikiran, terus hidup kita mau dibawa kemana ya? Sesuatu yang sangat-sangat tidak pasti kan, yang tentunya itu membawa kecemasan gitu. Benar nggak ya pilihan jurusan saya, gampangnya gitu, jurusan kuliah saya, benar nggak ya habis ini saya mau kuliah, lanjut kuliah, apa kerja ya gitu. Nah, berbagai hal ini bisa mengakibatkan kecemasan dan yang parahnya adalah depresi, gitu ya, kalau tidak mendapat pertolongan cepat gitu. Nah, terus kemudian ada perasaan insecure terhadap hidup kita. Jadi ini saling terkait sebenarnya, 8 tanda ini saling berhubungan kayak gitu ya. Next. Ini saya sebentar, kayaknya saya udah diboro-boro, udah selesai ya. Oke, terus kemudian stage-nya atau tahapannya, jadi sebenarnya krisis ini itu bisa datang dalam hidup kita secara bertahap gitu ya, atau dia bisa datang tiba-tiba kayak gitu. Secara teori dijelaskannya begini, ada 4 tahap pada krisis ini. Yang pertama adalah initial crisis, gitu ya. Tahapan awal ini ketika kita merasa terjebak dalam hidup kita, gitu ya. Yaitu terjebak dalam rutinitas, nggak ada gairah, kayaknya ya udahlah, yang penting saya berangkat ngampus, yang penting saya nggak kena marah ibu saya daripada saya di rumah, kayak gitu ya. Bla bla bla. Nah itu dimulai dari situ. Tapi nggak ada gairah dan nggak tahu sebenarnya mau ngapain. Kita tuh ke kampus ngapain sih? Nggak ada tujuan yang ngena ke diri kita sendiri gitu secara pribadi gitu ya. Nah, mulai galau tuh di tahap awal nih. Nah, terus kemudian tahap berikutnya kita mulai mempertanyakan segala hal. Benar nggak ya? Gitu ya. Lanjut nggak ya pacaran? Kok kayaknya gue ragu ya. Terus kemudian atau yang misalnya sudah mulai bekerja, benar nggak ya ini pekerjaan yang baik untuk saya gitu ya, yang sesuai dengan minat saya, akankah saya sukses di bidang ini misalnya. Kita selalu jadi bertanya-tanya aja terus. Nah, ini dan pada tahap ini kita merasa terisolasi gitu karena tadi kayaknya kita merasa kok kayaknya hidup kita doang yang susah nih gitu.
Orang lain kayaknya aman-aman aja gitu, lancar-lancar aja kuliah, kayaknya enak-enak aja dia, kok saya doang nih ya yang bertanya-tanya gitu, merasa seperti itu pada tahap ini. Oke. Terus kemudian tahap selanjutnya ketika kita mulai bertanya gitu ya secara terus kemudian kita menganalisis, terus kemudian akhirnya kita tahu ini nggak instan tentunya ya. Terus akhirnya kita tahu oh kayaknya ini nggak sesuai minat saya deh. Kayaknya saya ambil jurusan ini karena orang tua saya deh. Kayak misalnya saya di pekerjaan ini tuh karena orang tua saya pengen, misalnya saya, kenapa saya di jurusan, oh ternyata orang tua saya yang pengen saya jadi dosen gitu ya. Maka terus saya bertanya-tanya, akan baiknya saya pindah pekerjaan nggak ya, kayak gitu ya, pindah bidang nggak ya, misalnya kayak gitu. Terus mulai mendapatkan insight sebenarnya passionnya di mana yang baik buat dirimu gitu ya. Jadi bukan buat baik bagi orang lain, tapi bagi dirimu sendiri, apa yang sebenarnya kamu inginkan gitu. Ini masuk ke tahap ketiga. Ketika kita sudah mulai menyadari apa yang kita inginkan, apa yang baik buat kita, bukan buat orang tua kita, bukan buat teman kita, gitu ya. Nah, di sini perasaan kecemasan atau kegalauan itu mulai mereda, ya. Karena kita mulai tahu, oh ternyata passion saya nggak di sini, gitu. Kayaknya ini nggak baik buat saya. Kayaknya saya harus mencoba hal yang baru deh. Karena kalau nggak mencoba, ya kita nggak tahu apakah hal yang lain itu cocok atau enggak gitu kan. Nah, jadi di sini di tahap ketiga ini orang sudah mulai ada bayangan tentang apa yang akan dilakukannya gitu ya. Nah, terus kemudian masuk ke tahap yang terakhir adalah resolution. Di sini akhirnya orang yang galau ini ya, dewasa muda yang galau ini akhirnya menemukan yaitu tadi ya, sudah mendapatkan jawaban-jawaban dari kegalauannya gitu ya. Dia tahu dia maunya apa, dia tahu kemampuannya ada di mana kayak gitu ya, dan menemukan cara untuk maju. Tentunya catatannya tahap ini tidak selalu mulus gitu ya. Tahap ini juga tidak instan dilaluinya. Jadi terus berapa lama Bu? Tergantung masing-masing orang gitu ya. Bisa dalam 1 tahun, bisa bertahun-tahun kayak gitu. Namanya krisis itu nggak bisa disamakan antara satu orang dengan orang yang lain. Juga ini dipengaruhi oleh apa ya? Oleh bagaimana lingkungan support atau enggak gitu ya. Tadi penyebab kegalauannya yang mana sih? Kayak gitu ya, kira-kira seperti itu. Terus gimana Bu cara mengatasinya? Nah, itu nanti dijelaskan oleh Bu Vina ya Bu. Silakan. Oke, baik. Saya lanjut ya. Suara saya cukup terdengar ya? Terdengar Ibu. Oke, selamat sore semuanya. Saya lanjut ya. Tadi sudah banyak dijelaskan oleh Bu Hana dan Bu Inggin, gitu ya, tentang apa itu quarter life crisis, terus apa gambarannya gitu ya. Lalu kalau bagian saya nih, saya melanjutkan kalau misalkan kalian yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Hana dan juga Bu Inggin, kayaknya saya nih lagi ngalamin gitu ya. Kayaknya gue nih gitu ya, merasakan hal itu yang tadi dijelaskan oleh Bu Inggin dan Bu Hana. Terus gimana sih caranya gitu ya? Kalau misalkan kita udah terjebak dalam situasi tersebut gitu ya. Yang pertama di PPT itu dibilang mencari support. Nah, saya mau kasih gambaran support di sini kalau kita lagi ngalamin hal seperti yang dijelaskan quarter life crisis ini, entah apapun itu gitu ya, entah misalkan kok hidup gini-gini aja, kok tujuannya makin gak jelas gitu ya. Nah, pertama mungkin kita mencari support. Artinya di sini kita benar-benar harus melihat lingkungan di mana kita berada. Terus ketika kita paham lingkungan itu, kita pahami juga nih lingkungan yang berada kita saat ini, kita hidup atau kita berteman dengan siapa. Kita misalkan cocoknya dengan siapa. Artinya mencari support di sini itu paling tidak kita harus peka dengan lingkungan yang ada saat ini. Kalau memang dirasa kita berada di lingkungan yang mungkin tidak mensupport kita, ya buat apa gitu. Jadi lebih baik kita berada di dalam lingkungan atau circle orang-orang yang bisa mendukung cita-cita kita
Artinya di sini apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi cita-cita kita, apa yang menjadi impian kita, ya kita harus tahu dulu gitu ya. Tadi dijelasin, udah banyak dijelasin gitu. Artinya di sini kita harus mencari dukungan dari orang lain, yang artinya dukungan secara positif membuat kita menggapai apa yang kita ingin, apa yang kita impikan, apa yang kita cita-citakan gitu ya. Dengan begitu, kalau kita sudah ketemu nih lingkungan yang benar-benar mensupport kita, lingkungan yang membuat kita jadi pribadi yang lebih baik gitu ya, dengan sendirinya kita akan membangun ide-ide baru di dalam kehidupan kita. Kita punya ide-ide kreatif, kita mau menciptakan apa, kita mau melakukan apa gitu ya, berdasarkan apa yang kita suka. Biasanya gitu ya, kalau kita ketemu sama orang yang punya impian yang sama kita, yang sama satu pemikiran sama kita, ide-idenya juga sama kita, itu pasti nyambung gitu ya. Jadi kita membangun ide-ide baru itu, terus kita dapat inspirasi dari ide baru itu, sehingga itu membuat diri kita positif, membuat diri kita menjadi lebih baik gitu ya. Dan kita juga intinya dalam mencari support ini, kita nggak merasa sendiri untuk menjalani kehidupan kita. Apalagi kalau kita mengalami krisis ini. Intinya, ya kalau kita ada teman, kita saling berbagi gitu ya, dengan lingkungan yang positif, dengan hubungan yang positif gitu, kita merasa tidak sendiri. Itu yang pertama, ya. Lalu yang kedua nih, tadi yang paling penting, refleksi diri. Tadi sudah dijelaskan ya sama Bu Hana dan juga sama Bu Inggin. Refleksi diri di sini saya mau tambahkan sedikit gitu ya. Apa yang kita inginkan, kayak tadi mencari support, kita harus tahu dulu nih, maunya kita apa sih, gitu ya. Terus kita sukanya apa sih, passion kita di mana, kita harus cari dulu, kita harus tetapkan itu dulu, gitu ya. Lalu, kalau kita udah tahu apa yang kita suka, kita udah tahu apa yang kita mau, gitu ya, kita lakukan itu, gitu ya. Refleksi diri artinya kita terbuka sama diri kita maunya apa, kita sukanya apa, impian kita apa, cita-cita kita apa. Dan kita lakukan itu. Setelah itu, ya, bagian dari refleksi diri gitu ya, tadi udah dijelasin sama Bu Hana gitu ya, kalau kita lihat terutama wanita memang saya nggak pungkiri kalau melihat teman kita sudah ada mungkin di tingkat yang lebih dari kita. Misalkan kok dia sudah sukses, kita kok merasa gini-gini aja gitu. Kuncinya satu dalam refleksi diri di sini bahwa jangan pernah membandingkan dirimu dengan orang lain. Karena apa? Aturannya di sini ada rule-nya adalah kebahagiaan kita yang kita ukur mungkin berbeda dengan orang lain, gitu. Jadi intinya kalau kita melihat misalkan teman kita merasa bahwa oh dia enak ya kerjaannya udah enak gitu ya kuliah sambil kerja gitu ya mungkin yang kita lihat dia senang-senang aja tapi kita nggak tahu ada masalah mungkin yang dibalik itu yang mungkin kita juga nggak tahu. Jadi intinya lebih baik kita fokus pada diri kita daripada kita pusing sama kehidupan orang lain membandingkan kita kok kita belum punya tapi dia udah punya gitu ya. Kok si A udah punya mobil, saya baru punya sepeda misalkan. Jadi ukuran kesuksesan setiap orang itu kan berbeda-beda. Kita juga punya suksesnya kita sendiri dan orang lain juga punya suksesnya orang lain. Jadi jangan pernah membandingkan dirimu dengan orang lain, gitu ya. Lalu yang paling penting di sini juga adalah belajar mencintai dirimu. Artinya mulai memperhatikan diri kalian, mulai memperhatikan diri kita, mulai memperhatikan diri sendiri gitu ya. Apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan juga apa yang membuat kita nyaman di sini gitu ya. Terus lakukanlah itu. Kalau kita merasa bahwa kita nyaman, ya lakukan itu dengan hal yang positif tentunya ya, gitu ya. Kita bisa mulai mewujudkan hal-hal kecil di dalam kehidupan kita, bikin to-do list gitu, bahwa kita mau melakukan ini dengan hal yang positif gitu ya, misalkan melakukan apa gitu ya di hidup kalian.
lakukan secara perlahan-lahan. Lakukan juga secara jangan terburu-buru gitu ya. Melihat orang lain udah sukses, oh berarti gue harus sama. Berarti gue harus menghalalkan segala cara untuk dapetin mobil yang sama. Nggak seperti itu. Tapi melis setiap apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita dan mencoba berusaha sedikit demi sedikit untuk mencapainya dengan hasil yang positif gitu ya. Dan tanpa disadari ya bisa saja kita sudah bisa mencapai semuanya itu gitu. Misalkan gitu ya. Lalu yang ketiga, intinya adalah kita harus sabar terhadap diri kita sendiri. Kalau memang dirasa kita punya to-do list nih, kita harus ini, kita harus pintar, kita harus sukses, kita harus punya usia. Misalkan di usia sekarang, usia 20-an, saya harus sudah punya motor dengan duit saya sendiri, misalkan. Lalu di usia 30-an nanti, saya sudah harus punya keluarga saya sendiri, misalkan. Boleh saja seperti itu. Tapi, kalau misalkan dari sekian banyak list yang kita sudah susun tapi meleset, misalkan di usia 30 ternyata nantinya kita belum menikah, misalkan kita belum punya keluarga sendiri, ya nggak masalah, ya nggak apa-apa. Gitu. Intinya memang sabar terhadap diri kita sendiri, belajar menerima diri kita sendiri, menerima kondisi yang ada saat ini. Dan yang paling penting adalah kita harus bisa berdamai dengan diri kita sendiri, gitu ya. Artinya sabar, berdamai dengan diri kita sendiri, gitu ya, menerima kondisi yang ada saat ini bukan berarti kita tidak ngapa-ngapain, bukan berarti kita cuma diem aja, tapi perlahan mulai berusaha memperjuangkan apa yang kita capai, gitu ya. Mulai berusaha memperjuangkan apa yang kita capai, dalam arti mulai menciptakan sukses untuk dirimu sendiri. Sukses untuk versi dirimu sendiri, bukan versinya orang lain. Gitu ya. Dan tidak terburu-buru dalam melakukan sesuatu. Misalkan, kayak tadi dibilang, di usia sekarang banyak, misalkan udah banyak teman-temannya yang punya pacar, tapi kok saya belum. Ya berarti mulai terbiasa introspeksi terhadap diri sendiri gitu ya. Jangan lihat, mungkin aja kan yang pacaran kita lihatnya bahagia, tapi di belakang kisah bahagianya kan kita nggak tahu gitu ya. Jadi seperti itu. Dan juga memang kita berusaha untuk mendapatkan kesuksesan dengan versi kita sendiri. Melis itu dengan apa yang kita butuhkan dan kita perlahan mencapainya. Tapi perlu diingat, mungkin ada deadline-deadline di dalam kehidupan kita yang kita buat sendiri. Kayak contohnya, usia segini saya sudah harus punya mobil, punya rumah, punya keluarga sendiri. Nah, mungkin saja deadline itu tidak terpenuhi di kita, gitu ya. Jangan berkecil hati, gitu ya. Jangan buru-buru juga untuk memenuhi deadline tersebut, gitu ya. Dan bisa saja itu punya waktu tersendiri, di mana kita waktunya untuk mencapai ke situ. Jadi intinya ya, biarkan beristirahat dirimu gitu ya. Berikan waktu untuk diri kita sendiri gitu ya. Dan juga jangan batasi untuk melakukan hal apapun kalau misalkan usia saya sudah segini nih, kayaknya nggak mungkin deh untuk saya belajar lagi gitu. Aduh, saya udah tua, kayaknya nggak mungkin deh saya bisa melakukan hal itu gitu. Jangan pernah berpikir dan membatasi dirimu. Terbuka aja gitu ya dengan semuanya kondisinya yang kita hadapi gitu. Maka dengan begitu kita banyak melakukan hal-hal baru. Kita banyak melakukan hal-hal yang membuat diri kita positif gitu ya. Dan yang terakhir untuk bagaimana caranya? Belum. Bagaimana caranya untuk kita melewati krisis ini, mencoba hal-hal baru. Artinya di sini setelah tadi kita nggak membatasi diri, kita terbuka dengan pengalaman, kita terbuka dengan hal-hal baru, keluar dari zona zaman kita, zona nyaman kita gitu ya. Kita banyak melakukan hal-hal baru gitu ya, mencari aktivitas baru dan juga mengalihkan perhatian dan belajar hal-hal baru yang membuat kita lebih menarik, yang membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik.
gitu. Dan kesimpulannya mungkin yang bisa saya simpulkan gitu ya untuk next selanjutnya mungkin bisa nah ini. Jadi intinya gitu ya, ketika kita mengalami krisis ini berkali-kali ya, intinya bahwa kita itu jangan pernah merasa sendiri gitu ya. Jangan pernah merasa dirimu nggak mampu. Yang paling utama adalah kita melihat, kita refleksi diri kita kenali diri kita sendiri, gitu ya. Dan akan selalu ada banyak dukungan yang kita bisa lewati. Di mana kalau kita berada pada lingkungan yang tepat, pada lingkungan yang positif, gitu ya. Butuh waktu, iya. Butuh usaha, butuh waktu, dan kita juga nggak pernah tahu tadi seperti Bu Inggin bilang, waktunya kapan Bu kita bisa lewati krisis ini? Kalau saya bilang, kita nggak pernah tahu, tapi ada kalanya, walaupun kita nggak pernah tahu, kita tetap berusaha. Gitu ya. Memang kita butuh waktu, butuh kesabaran, dan butuh usaha untuk kita keluar dari life crisis ini. Gitu. Yang paling utama adalah kita tetap yakin, gitu ya, kita tetap tekun, kita tetap sabar, kita tetap berusaha bahwa kita mampu melewati setiap apa ya kejadian dalam krisis ini, kalaupun kita mengalami ini, gitu ya. Dan kalau kita sudah melewati ini, kita sudah bisa melewati permasalahan di dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita sudah melewatinya dengan baik, maka itu akan dijadikan pelajaran hidup yang tak ternilai harganya. Artinya, ketika kita bisa melewati itu bisa menjadikan pelajaran untuk mengubah diri kita menjadi lebih baik, lebih dewasa, lebih percaya diri gitu ya. Yang terpenting adalah menjadi pribadi yang menjalani dengan keberanian hidup dan juga menjalani dengan penuh keyakinan ke fase kehidupan kita selanjutnya agar kita menjadi lebih baik gitu ya. Saya rasa sih dari saya seperti itu ya gitu. Sekian mungkin Maharani. Baik Ibu, jazakillahu khair untuk Ibu Hana, Bu Inggin, dan juga Bu Fiena yang telah memaparkan materinya. Semoga kita semua mendapatkan pelajaran dan ilmu pada sore hari ini mengenai quarter life crisis ya teman-teman. Oh iya, teman-teman jangan lupa untuk mengisi link absensi di kolom komentar ya. Kita juga dari teman-teman panitia Kurma itu juga membuka donasi yang akan disalurkan pada Panti Asuhan Cahaya Anak Negeri. Bagi teman-teman yang ingin berdonasi bisa banget nih dengan cara transfer ke rekening yang telah kami sediakan ya. Baik, kita masuk ke acara yang selanjutnya. Acara yang ketiga yaitu sesi tanya jawab. Kita buka untuk 3 orang penanya dan mungkin langsung saja ya antara penanya dan ke narasumber mana yang ingin ditanyakan. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang ingin bertanya, boleh banget nih di open mic dan sampaikan pertanyaannya. Jangan lupa juga perkenalan diri dan on cam ya. Teman-teman ada yang ingin bertanya nggak nih? Nggak ada yang galau rupanya. Ini masih di mute itu.
Izin bertanya, Oke, siapa tadi ya? Kayaknya ada yang udah mau nanya terus hilang. Boleh untuk untuk yang ingin bertanya. Maaf, saya ada kendala jaringan. em, oh ya, izin bertanya untuk Bu Viena. Jadi kan tadi ada faktor support juga ya dari lingkungan. Gimana ya caranya bedain, kan sekarang ada yang namanya toxic positivity ya, jadi mendukung kita cuman nggak buat kita maju gitu. Gimana kita cara membedakannya? Terima kasih. Ini langsung dijawab. Iya, Ibu. Oke. Tadi siapa yang nanya? Ya, sebelumnya saya Fania Trisnawati dari angkatan 2021 Fakultas Psikologi. Oke, Fania. Oke, gimana caranya kita bisa temuin lingkungan yang benar-benar bisa mendukung kita ke arah yang positif? Oke, sebenarnya kalau kita lihat ya, apalagi di fase usia kalian, pasti kalian sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak, gitu ya. Tidak seperti anak kecil lagi yang harus apa perlu pengasuhan, perlu apa namanya perhatian gitu. Tapi saya rasa untuk seusia kalian, kalian sudah bisa membedakan mana lingkungan yang baik gitu ya, mana teman-teman yang baik atau mana teman-teman yang bisa menjerumuskan. Tapi memang ada banyak beberapa kasus kadang kita juga nggak peka nih kira-kira ini lingkungan ini baik nggak ya buat kita gitu ya, baik nggak ya kalau kita main bersama dengan dia gitu ya. Intinya sih sebenarnya seperti ini, kalau dia membuat kita ke arah yang lebih maju atau ke arah yang positif, artinya di sini kita menjadi pribadi yang lebih baik, kita menjadi pribadi yang lebih positif gitu, berarti lingkungan itu adalah baik untuk kita. Artinya di sini kalau kita punya teman yang benar-benar mendukung kita, yang menjadikan atau kita digiringnya ke arah yang positif, artinya kan ada ya teman yang baik tapi memanfaatkan gitu ya. Nah, kita benar-benar harus melihat, harus peka, harus kenali gitu ya. Kira-kira ini kita dimanfaatin atau tidak. Artinya di sini kita harus juga pinter-pinter istilahnya. Harus merasa peka bahwa ini kira-kira kita ini temannya baik nggak ya gitu ya maksudnya. Jadi memang intinya adalah lingkungan yang baik pasti membuat kita selalu auranya itu berada pada lingkungan yang positif gitu ya, menyemangati kita, artinya teman yang baik itu yang mendorong kita, yang memberikan support kepada kita kalau kitanya misalkan lagi males untuk ngerjain tugas. Nah, kalau teman yang baik itu adalah mendukung kita, membantu kita dalam arti yuk kita sama-sama lihat tugasnya, kita bantu tugasnya, kita kerjain tugasnya bareng-bareng gitu. Kalau memang teman yang nggak baik, ya udah gitu, kita nggak mau ngerjain tugas ya udah biarin aja, malah diajak pergi main misalkan. Nah, itu hal-hal yang seperti itu kan kita bisa membedakan. Apalagi kita sudah dewasa gitu ya, berarti kita mampu bisa membedakan mana lingkungan yang membuat kita baik ataupun sebaliknya membuat kita tidak baik. Dari saya sih seperti itu. Mungkin Bu Ingin atau Bu Hana ada tambahan? Nah, izin menambahkan sedikit saja ya dari Bu Vina. Jadi tadi kalau toxic positivity itu apa sih gitu ya? Kalau toxic positivity itu kan dia penekanannya pada kita harus selalu merasa positif terhadap berbagai hal gitu ya. Artinya di sini ada gini, toxic positivity itu dia menolak emosi-emosi negatif. Jadi kayak misalnya ketika kita cerita, kita galau gitu ya, aku kok bingung ya, aku tuh kok kayaknya salah pilih ya, kayak gitu atau gimana. Nah, toxic positivity itu gini, nekeninnya tuh pada lu tuh harusnya mikirnya positif aja gitu loh. Kayak tapi hidup lo itu
lebih enak tahu dari gue gitu. Lu tuh harusnya bersyukur tahu, kan lebih ke yang kayak gitu ya. Artinya ada penolakan terhadap emosi-emosi negatif tuh toxic positivity tuh gitu. Nah, support yang baik itu tidak menolak emosi negatif yang dirasakan oleh seseorang itu gitu. Tapi diterima. Jadi emosi mau itu kecewa, mau itu sedih gitu ya, pada satu hal itu kan artinya perasaan itu kan sangat subjektif gitu ya. Boleh dirasakan misalnya gini, dalam kondisi yang sama kamu merasakan hal yang berbeda dengan orang lain di kondisi yang sama. Kan boleh saja toh. Valid-valid saja toh, namanya perasaan gitu. Nah, toxic positivity ini nggak bisa melihat hal itu gitu. Jadi menyamaratakan dan nganggapnya itu lu itu harusnya mikirnya positif aja dong, lu pasti bisa deh ngelewatin ini kayak gitu. Misalnya bisa lu kan enak udah dibayarin kuliah nggak masalah misalnya kayak gitu ya, udah difasilitasin dan sebagainya gitu, kenapa sih kok malah galau kayak gitu. Nah itu toxic positivity tuh, jadi tidak memikirkan kondisi yang sebenarnya dirasakan oleh si orangnya gitu ya, dan hasrat yang sebenar-benarnya dirasakan oleh si orangnya ini gitu. Jadi support yang baik itu sebenarnya harusnya ditanyakan kembali ya, kamu dibantu dicari maunya apa gitu loh, dikembalikan lagi ke si orangnya tersebut gitu. Jadi bukan memaksakan pemikiran yang sama dengan yang kita rasakan kayak gitu sih, cara gampangnya membedakannya gitu menurut saya itu. Atau dengan kata lainnya kurang empati kali ya Bu Ingin. Harus iya, kurang empati dan memaksakan untuk berpikir positif gitu loh Mbak. Intinya kan menolak emosi negatif itu toxic positivity itu. Jadi ya mungkin harus dipaksa lebih untuk bersyukur aja terus gitu. Padahal ya memang maksudnya oke, dalam hal ini mungkin secara fasilitas dia sudah enak gitu ya. Ada hal-hal maksudnya beda kondisinya dengan si B misalnya yang mungkin dia kuliah harus sambil kerja misalnya kayak gitu ya. Tapi bukan berarti yang kuliahnya nggak sambil kerja ini gitu, yang sudah difasilitasi ini nggak boleh kecewa gitu kan. Nggak gitu, kayak gitu. Itu ya kira-kira kebayang nggak? Jadi intinya memang setiap orang yang memang punya masalahnya sendiri gitu. Jadi dan boleh merasakan ya sesuai yang dia rasakan gitu. Jadi ya berusaha untuk istilahnya empati itu tadi mungkin kurang empati dan juga apa ya dibilangnya bahwa kesusahan orang itu bedanya masing-masing. Betul. Dan gini, galau itu yang perlu diingat ya, ketika kita galau, ketika kita kecewa terhadap suatu hal, bukan berarti kita nggak bersyukur. Ya, itu dua hal yang berbeda. Gitu. Bukan berarti artinya kita nggak bersyukur dengan hidup kita, gitu. Bukan berarti artinya kita nggak terlalu banyak mengeluh dan sebagainya. Gitu. Kayak gitu. Dan salah satu hal yang wajar sih kalau kita kecewa, kan nggak selamanya kehidupan kita itu bahagia aja. Kan pasti kan ada rasanya kita harus sedih, ada rasanya kita harus kecewa. Gitu. Tapi ya balik lagi gimana kita menyikapi rasa kecewa itu dengan mungkin berbicara dengan orang yang tepat, gitu, yang bisa istilahnya kasih saran ke kita, yang bisa merasakan apa yang kita rasakan dengan saran-saran yang positif, gitu. Tambahannya, gitu. Baik, bagaimana Fania, udah paham? Sudah terjawab. Terima kasih Bu Viena, Bu Fatana. Oke. Baik, Bu Hana ada mau nambahin nggak Bu Hana? Oh iya, Bu Hana. Cukup, sudah semuanya sudah toxic positivity. Baik, Ibu, sudah ada pertanyaan di kolom komentar, akan saya bacakan. Pertanyaannya dari Selin Bui Agustin, mahasiswa psikologi angkatan 2020, izin bertanya mengenai tema yang sudah disampaikan oleh ketiga pemateri ini. Pertanyaannya yaitu, kenapa quarter life crisis digarisbawahi atau difokuskan kepada individu yang berusia pada antara 25 sampai 30 tahun. Padahal di setiap tahap perkembangan manusia akan selalu dihadapkan oleh krisis, dan apakah quarter life crisis ini adalah suatu hal yang perlu dikonsultasikan atau boleh saja didiagnosa sendiri, Bu? Oke.
Tidak khusus pada siapa kan? Boleh siapa aja ini yang menjawab. Monggo Bu Hana. Iya, Ibu. Jadi kenapa quarter life crisis usianya 25 sampai 30 tahun, sedangkan usia perkembangan lain emang nggak ada krisisnya itu. Nah, namanya saja quarter life. Jadi di antara usia seperempat gitu. Jadi usianya berkisar antara 20-an tahun, 20 sampai 30 tahun. Lalu kemudian di atas itu ada yang namanya midlife crisis, di atas usia 35 tahun. Nah, tentu saja punya fase krisis yang berbeda-beda. Nah, yang kita bahas kebetulan hari ini adalah tentang quarter di usia 20-an ya. Namanya saja seperempat gitu ya. Seperempat itu seperempat abad ya, usianya 20 tahunan. Tadi seperti yang kita bahas. Nanti mungkin next kita akan membahas tentang midlife gitu ya. Karena ini memang relate dengan usia-usia teman-teman semuanya di sini, sehingga kita bahasannya usia 20 sampai 30 tahun. Lalu kemudian apakah quarter life crisis ini suatu hal yang perlu dikonsultasikan gitu ya, atau boleh didiagnosa sendiri. Seperti tadi yang saya sempat paparkan bahwa apakah hal ini wajar, apakah hal ini boleh, apakah galau ini masih dalam tarafan tadi itu dianggap wajar. Kalau kita cemas mungkin gitu ya, apakah boleh gitu dalam tahapan ini kita mengalami kecemasan? Tentu saja boleh, gitu ya. Apakah kemudian sama halnya ketika orang sedih itu nangis itu boleh atau enggak? Gitu. Apakah kemudian kalau laki-laki tidak boleh menangis gitu kan dibandingkan perempuan? Itu sama hal yang seperti itu. Artinya mana yang perlu dikonsultasikan itu ketika semuanya sudah mengganggu kehidupan kita. Cemas itu boleh nggak sih? Boleh. Masa pandemik ini kalau kita nggak cemas itu akan membahayakan diri kita dengan orang lain. Contohnya begitu. Kita nggak cemas kok, saya nggak cemas dengan pandemik ini, keluar kemana-mana nggak pakai masker gitu ya, saya nggak butuh vaksin lah gitu, dan hal-hal lain seperti itu. Nah itu. Nah cemas yang bagaimana yang diperbolehkan gitu? Cemas yang akan memotivasi diri kita sendiri, yang itu akan menguntungkan buat kita, tidak mencelakai orang lain. Itu yang dianggap wajar. Tapi mana yang harus dikonsultasikan? Tadi, ketika semuanya ini sudah mengganggu kehidupan kita. Jadi kapan? Seringkali orang tuh bertanya, kapan sih kita itu boleh konsultasi ke psikolog atau ke psikiater gitu. Nah, kapan saja boleh, karena kita dari masing-masing individu tentu saja punya kekhawatiran yang berbeda-beda. Kita tidak bisa menyamakan masalah kita dengan masalah orang lain. Kita tidak boleh juga membandingkan, lu cuman segitu aja, gue dong lebih parah. Nah, itu juga tidak boleh seperti itu, karena yang kita rasakan belum tentu orang lain rasakan, belum tentu kita mampu merasakan seperti itu. Nah, sehingga kapan kita perlu mengkonsultasikan? Kembali lagi ketika kita sudah terganggu, ketika produktivitas kita menurun, ketika kita tidak mampu melakukan keseharian kita karena terganggu oleh pemikiran-pemikiran yang belum tentu terjadi, kecemasan yang berlebihan, overthinking tadi itu, gitu. Ya, kita perlu tahu bahwa kita hidup di 3 masa kini, masa lalu, dan masa depan gitu. Masa lalu kalau kecemasan tidak terselesaikan kita bilang trauma. Masa depan kalau kita cemaskan dan itu belum terjadi, kita biasa menyebutnya sekarang dengan istilah overthinking. Nah, bagaimana sekarang ya kita harus now and here. Bagaimana kita menghadapi kehidupan sekarang, berbuat yang terbaik di masa sekarang, yang kita pikirkan, kita fokuskan adalah kehidupan sekarang, bagaimana kita memberikan yang terbaik untuk diri kita dan untuk lingkungan kita. Kira-kira seperti itu. Barangkali ada yang mau ditambahkan. Baik, terima kasih Bu Hana. Bagaimana Bu Inggin, Bu Fiana, ada yang ingin ditambahkan? Saya cukup. Paling kalau saya tambahkan sedikit mungkin ya, kalau kita benar-benar stuck gitu ya, sudah
kegalauannya semakin berlarut-larut gitu, dan juga nggak tahu harus melakukan apa gitu ya, galau berat gitu ya. Terus kemudian ya mungkin itu saatnya kamu mencari bantuan profesional untuk konseling. Misalnya, saya bener nggak sih di jalur ini gitu ya, terkait dengan karir tadi gitu. Bingung banget gitu ya. Ya nggak apa-apa juga kan konseling gitu, agar dibantu mencari apa yang paling baik buat dirimu. Gitu. Ya, Yang kadang-kadang bebas seringkali besar. ini ya, Oh, seringkali kita beranggapan bahwa pergi konseling ke psikolog itu hanya ketika bermasalah gitu. Padahal untuk pengembangan diri kita gitu, tadi menanyakan apakah kita sudah tepat gitu. Memilih jurusan ini gitu misalnya, atau kita apakah sudah tepat bekerja di sini. Kalau ternyata kemudian saya bekerja tapi saya tiap hari stres, harus nangis melulu sepanjang malam memikirkan besok pagi saya harus seperti apa gitu. Saya selalu punya kekhawatiran ketika membuka WhatsApp dari pimpinan saya atau membaca email. Nah, itu sudah mesti harus dikonsultasikan. oke. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Bagaimana, Selin, sudah terjawab? Mungkin sudah paham ya, Selin. Ibu ada pertanyaan lagi di kolom komentar, akan saya bacakan dari Nindi Rahmi, mahasiswa psikologi angkatan 2019. Pertanyaannya, bagaimana cara biar sukses ngelaluin quarter life crisis tanpa jadi yang produktif, Bu? Pertanyaannya. Gimana? Ini nggak salah pertanyaannya. Tanpa jadi itu ya gimana? Tanpa jadi yang produktif itu gimana? Jadi Diem maunya aja gitu. jadi yang non produktif gitu. Non produktif Tiba-tiba tapi mau cik. sukses, Bu. Mau sukses tapi nggak produktif gitu. Iya. Itu Bu Vina itu yang jawab bisanya. Kayak gitu. Iya, ini pertanyaannya bingung ya. Nindi, Coba Nindinya mana? Mungkin maksudnya mana? Nindi bukan seperti yang dituliskan mungkin. Kak Nindi, bagaimana? Mungkin maksudnya itu bagaimana biar sukses Jadi- melalui fase quarter life crisis ini supaya bisa lebih produktif gitu kali. Atau gimana? Atau bagaimana? Mungkin Yang Ibu. pastinya kalau jawaban ini, maksudnya pertanyaan ini, kalau ya dari kalimatnya kan gimana ngelakuin quarter life crisis tanpa jadi yang produktif gitu ya. Terus kalau dari logika saya berarti kamu mau keluar dari masalahmu, tapi ya udah tanpa harus ngelakuin apa-apa gitu. Atau gimana? Ya tentu ya nggak bisa ya kalau misalkan jawaban inti misalkan pertanyaannya ke arah seperti itu gitu kan. Tadi kan sudah saya jelasin bahwa gimana caranya keluar dari masalah kegalauanmu, masalah krisismu ya. Tentunya kalau kita, intinya gini, gambaran secara umumnya, kalau kita punya masalah, terus kita pengen keluar dari masalah, ya berarti kita harus usaha. Ada gerakan di situ, ada sesuatu yang mau kita capai di situ. Artinya saya mau keluar dari masalah, ya berarti saya harus usaha, saya harus bergerak. Gimana caranya supaya saya bisa keluar dari masalah itu? Tentunya dengan tindakan-tindakan gitu. Sama halnya kayak misalkan saya lapar, ya saya butuh makan. Tapi kalau saya diem aja, iya sama aja dong berarti. Tanpa harus saya cari makanan kah, tanpa saya harus masak kah, saya diem aja. Nggak mungkin makanannya datang sendiri dari langit gitu kan. Gitu. Tentunya kalau kita mau melakukan sesuatu, ya untuk misalkan keluar dari masalah itu, ya kita harus cari apa tindakan kita. Tentunya dengan cara ya tadi, hal-hal produktif yang harus kita lakukan gitu ya. Intinya sih memang ya seperti itu gitu. Kalau arah pertanyaanmu ya Nindi seperti itu. Mungkin ada tambahan, tadi sudah open mic kayaknya. Kayaknya gini deh, untuk tahu apa yang mau dilakukan gitu ya. Kita untuk bisa produktif itu kan artinya produktif kita tahu kita melakukan sesuatu gitu ya. Nah, ya kita harus tahu dulu kita maunya apa, itu dulu sih awalnya. Sebenar-benarnya yang kamu ingin lakukan itu apa? Gitu dulu tuh. Pertanyaan itu pertanyaan yang sulit sekali dijawab gitu ya. Besar.
pertanyaan besar yang sulit dijawab sebenarnya, dan ini ya itu tadi ya sudah dijelaskan Bu Vina bahwa ini butuh waktu. Gitu. Refleksi diri dulu sebenarnya kemampuan saya adanya di mana, gitu ya. Keinginan saya di mana? Apakah yang saya jalani selama ini itu keinginan saya atau keinginan orang sekitar saya? Kayak gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu tuh harus dijawab dulu. Ya, nanti kalau sudah dapat jawabannya, baru bisa tahu ya, baru tahu harus melakukan apa, baru selanjutnya bisa menentukan langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mencapai tadi apa yang mau dilakukan gitu sih. Menurut saya gitu. Itu jadi dasarnya tahu dulu mau melakukan apa dulu. Baik, bagaimana Kak Nindi? Sudah terjawab? Nindinya nggak ada. Mungkin sudah paham ya Kak. Ibu ada pertanyaan lagi di kolom komentar. Saya akan bacakan dari Wawan. Ibu, bagaimana menurut Ibu dan tips agar bangkit ketika sudah mulai mengarah pemikiran yang ruwet sehingga mengganggu pola kehidupan jika masih belum ada keberanian ketenaga profesional gitu Bu? Gimana? Iya. Itu pertanyaannya saya juga bingung. Bagaimana menurut Ibu? Wawannya ada nggak wawannya? Barangkali ya. mungkin bisa ini ya, gitu langsung open mic. Mic. Bagaimana Tips Wawan? agar bangkit ketika sudah mulai mengarah pemikiran yang ruwet. Mungkin untuk ke psikolog gitu Bu, untuk memberanikan diri. Oh, pikirannya udah semakin ruwet. Sudah ruwet, gimana cara bangkitnya? Tapi nggak berani, belum punya keberanian gitu ke tenaga profesional gitu. Memang ada kalanya kita ini mampu sebenarnya untuk self healing ya, menghealing diri sendiri itu bisa sebenarnya. Tapi ada beberapa yang memang kita tidak mampu. Laki-laki itu umumnya lebih sulit dia untuk minta bantuan profesional. Kenapa? Karena ada stigma dari dulu yang selalu menganggap bahwa laki-laki itu harus kuat, gitu ya. Orang-orang tua kita zaman dulu tuh selalu, anak laki-laki ya nggak boleh nangis, gitu. Anak laki-laki nggak boleh cengeng, ayo anak laki-laki mesti kuat. Sehingga itu terbentuk di alam bawah sadarnya bahwa sampai mereka dewasa itu selalu berpikir bahwa saya tidak boleh lemah, karena menangis itu menurut mereka itu adalah menunjukkan bahwa mereka lemah. Curhat itu menunjukkan bahwa mereka tidak mampu gitu. Sehingga umumnya laki-laki itu jarang sekali mau minta bantuan datang ke profesional. Tapi di sini sekali lagi saya sarankan bahwa tidak ada perbedaan gender seperti itu. Laki-laki boleh mengeluh, laki-laki juga boleh sedih gitu. Lalu kemudian kalau misalnya memang sebelum punya keberanian minta tenaga profesional, kita harus mampu melakukan self healing, memberikan afirmasi positif setiap hari kepada diri kita sendiri bahwa saya bisa loh gitu. Itu ada teknik-tekniknya ya gitu. Untuk mengatasi kecemasan ada yang namanya grounded therapy gitu, tapi itu tidak mungkin bisa dilakukan memang tanpa bantuan profesional. Yang paling mudah, yang paling gampang yang kita bisa lakukan sehari-hari ya gimana caranya supaya bangkit? Harus berdamai dulu dengan masa lalunya, karena kita tidak bisa kemudian tiba-tiba bangkit ketika masalah itu masih numpuk, emosi negatif kita masih penuh di dalam diri. Itu harus di-detox dulu, harus clean dulu kita gitu, butuh proses. Saya sekali lagi ketika ada orang ruwet lalu kemudian mereka butuh bangkit, bukan waktu yang menyembuhkan luka. Saya selalu kurang setuju dengan istilah hanya waktu yang menyembuhkan luka. Waktu saja, tapi kita tidak ada proses healing ya percuma gitu. Memang butuh waktu, artinya butuh proses gitu. Yang paling tepat adalah ada proses untuk sampai mencapai tingkat yang stabil. Nah, bagaimana caranya itu? Kita harus menyadari masalah kita dulu, itu yang paling penting. Kita sadar, oh ya saya sekarang memang dalam konflik ini. Oh ya saya sekarang sadar bahwa saya sekarang sedang kecewa. Kita nikmatin sedih itu, kita tahu bahwa kita sekarang sedang kecewa. Lalu kita izinkan masalah itu berlalu tanpa penghakiman. Itu yang paling penting, sehingga kita akan mampu bahwa
masa lalu itu tidak boleh dikubur dalam-dalam. Tidak ada istilah, "Oh, sudah saya lupakanlah, saya kubur dalam-dalam," gitu ya. Karena ego kita itu licin gitu. Sewaktu-waktu dia akan menyelinap ketika kita dalam keadaan yang kurang positif gitu. Nah, seperti itu gitu. Jadi setiap masalah mesti harus memang kita hadapi, tidak boleh kita abaikan begitu saja supaya emosi negatifnya tidak numpuk di dalam kita kan punya kuota ya, dalam diri kita itu kita punya kuota untuk menampung emosi-emosi negatif itu tadi. Kira-kira seperti itu, Wawan. Semoga menjawab apa yang dimaksud. Wawannya Baik, nggak ada Ibu. juga. Nanya pada hilang. Mungkin nggak open mic ya, Bu ya. Mohon maaf, baik, Bu, moderator makasih. boleh izin bertanya? Silahkan. Iya, saya izin bertanya. Saya Galedem Saputra, Bu, dari kelas A2 semester 4. Izin bertanya sih, Bu, gimana sih kalau misalkan ini kan materinya yang tadi kan tentang kecemasan atau netting-netting kayak gitu ya, Bu ya. Bagaimana kita mempunyai banyak kecemasan. Nah, kecemasannya itu dia salah satu kecemasan itu terjadi, Bu. Terjadi, dan mungkin apa sih solusinya dari orang yang telah terjadi dalam kecemasan itu, kayak istilahnya kecemasannya jadi kenyataan, Bu. Dari banyaknya kecemasan tapi salah satunya jadi beneran gitu, Bu. Nah, itu solusinya dari si orang tersebut menurut Ibu bagaimana, Bu? Terima kasih. Jadi kecemasannya itu ini. Kamu Galih mau nanya sama siapa? Kamu spesifik nggak pengen tanya ke siapa gitu? Sebenarnya sama Bu Hana aja sih, Bu. Kamu udah sering nanya sama saya. Belum, Bu. Sekarang, Bu. Adam, kamu nanya bisa kecewa, kecemas ini maksudnya gitu ya. Ternyata cemasnya itu ini jadi kenyataan gitu ya. Cemasnya ternyata akhirnya ini gitu ya. Maka itu ya di dalam agama Islam gitu ya, itu tidak boleh cemas berlebih. Itu ada salah satu alasan gitu sebenarnya yang mendasari hal itu, kalau kita kaitkan itu dengan urusan agama gitu ya, bahwa segala sesuatu kita mesti harus yakin satu lembar daun jatuh saja itu sudah ada waktu yang ditentukan gitu. Sehingga kalau kita cemas itu artinya kita memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Itu kan masalahnya sebenarnya. Tapi ternyata itu terjadi gitu. Nah, masalahnya kalau itu memang sudah terjadi, kecemasan yang dulu, yang memang banyak sekali terjadi itu ketika kita mencemaskan sesuatu itu memang sering kali gitu terjadi, dibandingkan dengan mereka yang kayaknya lebih easy going gitu, kayaknya lebih nggak memikirkan itu gitu, itu nggak terjadi. Beberapa orang yang punya ketakutan lebih terhadap COVID itu biasanya cenderung malah kena dibandingkan dengan mereka yang lebih kayaknya menerima, lebih positif menerima hal itu gitu. Nah, kalau memang itu ternyata terjadi kecemasan itu, yang dimasalahkan sekarang bukan lagi kita membahas kecemasannya, tapi bagaimana kita mengatasi masalah itu, gitu ya. Ya, misalnya contohnya apa, Gali? Kamu mencemaskan apa misalnya? Contohnya saya jatuh di tengah jalan, Bu. Ternyata itu kejadian, Bu. Kamu mengkhawatirkan nanti jatuh nih di sini, gitu? Ya, betul, Bu. Terus kemudian ternyata kamu karena memang di situ jalannya lagi licin atau rusak segala macam gitu. Ya. Ternyata kemudian kita jatuh gitu. Nah, hal yang mempengaruhi pikiran kita biasanya pikiran-pikiran negatif itu yang akan muncul menjadi bentuknya perilaku. Itu yang akan muncul dalam karena hormon yang muncul kan, hormonnya itu hormon buruk. Kita udah mikirnya yang tidak-tidak. Itu biasanya akan mempengaruhi perilaku kita sehingga apakah kemudian kita jadi nyetirnya nggak benar, apakah ketika nyetir malah kita kemudian memilih jalan yang nggak benar tadi gitu. Itu dipengaruhi oleh kecemasan itu tadi sendiri gitu. Sehingga akhirnya perilaku yang muncul bukannya kita akan menghindari
menghindari jalanan yang tidak bagus gitu, malah kita akan seperti itu gitu. Nah, itu pentingnya kita selalu berpikir positif. Apakah kita tidak boleh punya pikiran negatif? Tentu saja boleh. Kita nggak melulu akan punya pikiran positif, tapi ketika kecemasan itu berlebih, munculnya terjadinya akan pada perilaku kita. Nah, seperti itu. Nah, ya sekarang masalahnya kalau sudah kadung akhirnya jatuh tadi itu, kemudian apakah kita akan mempermasalahkan cemasnya tadi? Tentu saja enggak. Pasti kita akan memikirkan bagaimana nyembuhin lukanya, bagaimana motornya tadi yang akhirnya stangnya bengkok gitu ya, bagaimana kita mesti pergi ke bengkel, gimana ternyata uang kita nggak cukup untuk pergi ke bengkel, kita harus pinjam uang dulu. Masalahnya kan sekarang letaknya di sana gitu. Bukan lagi kita memikirkan kecemasan tadi itu gimana gitu. Kalau misalnya nanti jatuh. Sekarang yang kita lalui harus yang memang sudah terjadi itu seperti apa. Kita breakdown satu-satu. Oh ya, saya sekarang harus nyembuhin nih luka dengkulnya ternyata gitu ya, jatuh semua, gimana caranya supaya sembuh. Segala sesuatu luka itu butuh proses untuk menyembuhkan, baik itu luka di dalam fisik maupun luka psikis gitu. Seperti itu, Gali. Gambaran kasarnya seperti itu. Jadi sekarang yang patut untuk lebih diatasi adalah keadaan masalahnya sekarang itu gitu. Bukan lagi cemasnya kan gitu. Pasti cemasmu sudah hilang, orang udah kejadian gitu kan. Udah jatuh kamu nggak mungkin cemas lagi deh gitu. Yakin cemasnya pasti hilang, orang udah luka semuanya. Yang kamu pikirin pasti sekarang gimana caranya nih ya motor saya biar bagus lagi gitu. Gimana caranya saya pergi ke bengkel ini gitu ya. Ya itu. Yang kayak gitu. Ya, terima kasih Bu atas jawaban. Oke. Nanti kita harus selalu berpikir positif ya Bu. Nah, iya itu. Karena itu akan mempengaruhi perilaku kita gitu. Setiap kita memikirkan sesuatu yang belum terjadi, kita memikirkannya dalam, itu terus yang ada di pikiran. Nanti saya jatuh, nanti saya jatuh, saya jatuh. Itu terus yang ada di pikiran kita. Sehingga perbuatan yang muncul gitu, itu pasti akan oh, saya jatuh. Itu sama halnya kalau anak kecil, makanya kenapa kita tidak sebaiknya tidak membuat larangan kepada mereka gitu. Jangan lari gitu. Ya, anak-anak balita kalau kita bilang jangan lari, lari mereka gitu. Makin lari mereka gitu. Jadi makanya lebih baik kita gunakan istilah yang itu. Yuk kayaknya jalan lebih enak deh gitu. Yuk bisa nggak kita? Kayaknya kalau jalan kita jadi lebih cantik deh gitu. Misalnya gitu ya. Jadi yang ditanamkan di dalam pikiran bahwa oh iya kalau jalan itu kayaknya lebih nanti jadi lebih cantik deh gitu. Nggak perlu lari-lari gitu. Jadi kalau Gali memikirkan nanti jatuh lewat situ, nanti jatuh lewat situ, setiap kali itu memikirkan hal itu terus, itu terekam di alam bawah sadarnya, ke-record seperti itu terus gitu. Gali jatuh, Gali jatuh, Gali jatuh gitu. Gitu kira-kira. Iya Bu, terima kasih Bu atas jawabannya Bu ya. Berarti kalau kita sudah jatuh ya udah kita nggak usah mikir kemasannya. Yakin saya kalau kamu jatuh nggak mungkin cemas lagi sudah gitu. Iya Bu, benar. Kamu cemasnya paling sekarang, aduh gimana cara cari duitnya ini ya buat ke bengkel gitu. Ya, terima kasih ya Bu atas jawabannya. Oke, ya. Baik, terima kasih Ibu yang sudah menjawab dan terima kasih juga untuk penanya. Baik, kita izinkan saya untuk menyimpulkan materi daripada narasumber kita. Quarter life crisis adalah periode dalam kehidupan quarter life crisis atau periode dalam kehidupan dewasa muda ialah masa-masa krisis emosional yang terjadi saat memasuki usia 20 hingga 30 tahun. Krisis emosional ini memiliki ciri ragu-ragu akan masa depan dan kualitas hidup dalam berbagai aspek. Aspek ini diantaranya masa depan, pekerjaan, asmara, hubungan dengan orang lain, hingga keuangan. Jika teman-teman melalui masa seperempat kehidupan, ingatlah bahwa kita itu tidak sendiri, dukungan selalu tersedia, dan kita itu bisa melewati ini. Mungkin perlu waktu, kesabaran, dan usaha, tetapi ada pelajaran yang dapat kita pelajari sepanjang periode masa seperempat kehidupan akan menjadi indikator kita untuk mempunyai rasa percaya diri saat kita melangkah ke fase berikutnya menjadi lebih dewasa. Oh iya, untuk teman-teman, kami dari Panitia Kurma juga membuka donasi yang akan disalurkan pada Panti Asuhan Cahaya Anak Negeri. Bagi teman-teman yang ingin berdonasi, bisa banget dengan cara transfer ke rekening yang telah kami sediakan.
Baik Ibu, tidak terasa kita telah sampai di akhir acara. Terima kasih untuk Ibu Kushana Rahmi, MSI Psikolog, Ibu Fatana Gina, MSI Psikolog, dan juga Ibu Yomima Viena Yuliana, SPSI, MSI, dan juga teman-teman mahasiswa sekalian yang sudah menyempatkan waktu pada sore hari ini. Semoga dari kuliah Ramadan sore kali ini, kita mendapatkan petunjuk dan pelajaran mengenai quarter life crisis. Marilah kita tutup acara ini dengan pembacaan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini sudah ya? Foto-fotonya sudah? Fotonya Katanya ada sesi foto. ada Ibu. Sudah, Kak? Hah? Sebentar ya Ibu. Bu Hana nggak siap tadi di foto ya? Hah? Enggak Siap ya, tahu ada katanya. sesi foto, Katanya sesi foto di akhir, enggak ya? Ada Ibu, ada. Khawatirnya kalian belum mendokumentasikan gitu. Boleh teman-teman untuk menyalakan kameranya Yang masih ada dalam Zoom, yang dalam masih. link ya. Kayaknya ada beberapa tadi yang udah live. Ya, kita on kamera sebentar. Bagaimana tim humas sudah siap? Oh, ada tim humasnya. Ada berapa layar? Dua Ibu. Dua. Oke. Udah kan? udah garing kita ya Bu Belum, Ingin ya? ditunggu Oh ya. belum. Udah nyengir dari tadi kita. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Slide yang selanjutnya. 1, 2, 3. Ya, selesai. Oke. Terima kasih. Oke. Terima kasih Terima juga kasih Ibu ya semuanya ya. Terima kasih Terima semuanya. kasih Bu. Selamat kasih, berbuka Bu. puasa. Oke, selamat Terima kasih, sibuk ke Rani. dapur. Sama-sama.